Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ridho Nur Hadi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang training aplikasi Zoom terintegrasi dengan OBS. OBS itu adalah Open Broadcaster Software, di mana software ini dipergunakan untuk live streaming di Facebook ataupun di YouTube dengan inputnya dari aplikasi Zoom. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini yang akan kita pelajari awal adalah menu-menu yang berada di Zoom. Pertama adalah New Meeting. Di New Meeting ini kalau kita lihat ke bawahnya itu ada Start with Video dan Use My Personal Meeting ID atau PMI. Nah, teman-teman bisa memulainya dengan membagikan PMI atau bisa juga nanti membuat schedule meeting terbaru. Ya, ini New Meeting. Jadi kalau mau start with video langsung juga bisa. Nah, kemudian teman-teman ada di sebelah kanannya join meeting. Nah, join meeting ini kita bisa memasukkan meeting ID dari host yang bersangkutan atau personal link yang dibagikan. Di bawahnya ada do not connect to audio. Do not connect to audio adalah ketika kita masuk audio kita di mute ya. Dan turn off my video ketika kita join juga atau masuk video kita dalam posisi off. Kita lanjut. Nah, di menu bawahnya kembali, di bawah menu New Meeting itu ada Schedule Meeting. Schedule Meeting contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini menggunakan Zoom versi Education ya, bukan free Zoom, jadi tidak ada batas limit waktu 40 menit. Kalau lihat durasinya itu 9 jam 30 menit aja oke ya, karena kita menggunakan Zoom berbayar. Kalau Bapak Ibu ingin Zoom yang tanpa batas atau tanpa limit, bisa menghubungi saya untuk mendapatkan akun tersebut ya. Nggak apa-apa ya, sekedar promosi. Karena dengan Zoom tanpa unlimited, dengan Zoom unlimited itu Bapak Ibu bisa melakukan telekonferensi berkualitas tanpa diudak-udak waktu. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada schedule meeting, di situ ada topiknya apa, kemudian ada start ya, mulainya hari apa, jam berapa, durationnya berapa. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom berbayar atau Zoom versi edukasi itu tidak muncul di bawahnya itu tulisan limitation 40 minutes ya. Tapi di bawahnya langsung ada requiring meeting. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan yang gratis, bisa klik juga requiring meetingnya ya. Ya, itu salah satu trik saja. Ada meeting ID, bawahnya ada password. Passwordnya bisa kita rubah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada video, on off, participate dan lain sebagainya. Dan ada kalender dan advance option seperti itu. Kemudian klik schedule. Nah, Bapak Ibu, di kolom ke kanannya di profil, kalau kita ingin mengganti foto dan lain sebagainya ada di menu setting. Ya, itu bisa lihat di Battery 7 tuh, itu adalah profilnya, bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kita masuk ke menu Bapak Ibu. Kalau kita udah masuk ke dalam sebuah meeting, ya, sudah join meeting, tampilannya akan seperti ini. Kita akan bahas satu persatu dari menu paling pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah Bapak Ibu akan melihat ada logo mikrofon, ada tulisan mute dan unmute. Kadang ketika kita join, itu audionya tidak terlihat ya. Tapi itu gampang, Bapak Ibu tinggal klik mikrofonnya, itu ada select a microphone, ada select a speaker. Nah, select a microphonenya itu Bapak Ibu bisa SMS system atau mikrofonnya high definition audio device. Nah, dipilih salah satunya sehingga ketika kita join suaranya ada. Ya, begitupun juga dengan speakernya. Lanjut di menu sebelah kanannya ada kamera. Kamera kita bisa pilih USB kamera atau webcam, atau bisa juga menggunakan virtual background. Virtual background itu di belakang seperti gambar di saya tuh, di depan gambarnya ada laut, padahal saya tidak di tepi laut ya, apalagi di dalam laut, enggak seperti itu. Tapi itu karena permainan dari virtual background, dan virtual backgroundnya sesuai dengan Bapak Ibu butuhkan. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian ada security di situ ada log meeting dan enable waiting room. Jadi enable waiting room gini Bapak Ibu, orang mau join, dia menunggu dulu di waiting room. Tapi tugas host jadi bertambah, yaitu admit ya.
bagaimana dia mengizinkan, dan mengizinkan. Saran saya sih kalau memang kita sudah tahu para pesertanya dan itu aman linknya, kita tidak mengenable waiting room. Jadi ketika join, mereka otomatis bisa admit dirinya sendiri tanpa harus host yang admit satu persatu. Lanjut Bapak Ibu, ini ada partisipannya ada 25 orang misalnya di sini. Dan sambil itu kita bisa menginvite juga partisipan yang lain melalui link. Oke ya. Kemudian ada juga Bapak Ibu di sebelah kanannya share screen. Ya, share screen ini ada multiple participant, maksudnya orang yang lain juga bisa share screen atau kita sendiri sebagai host yang hanya bisa share screen. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada recording. Recording lihat di pojok kiri atas itu ada recording pause. Berarti recordingnya sedang di stop. Ya. Ini kita bisa, tapi ini hanya berlaku untuk host. Jadi host bisa merekam telekonferensi yang sedang berjalan. Jadi host bisa merekam telekonferensi yang sedang berjalan dengan catatan juga kalau host mengenable peserta lain, multiple partisipan itu atau peserta juga bisa melakukan recording. Lanjut ya. Ini ada reaction. Reaction itu tepuk tangan atau mengangkat jempol ya terhadap telekonferensi yang sedang berjalan. Biasanya dia akan biasanya itu reaksi itu akan muncul di menu chatting. Chatting itu di pojok kanan ya ada tulisan chat. Nah, di situ ada tulisannya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di pojok kiri atas itu ada checklist hijau. Bapak Ibu bisa lihat tuh di tulisan bawah. Di bawah tulisan Zoom meeting ada checklist hijau. Kalau Bapak Ibu klik itu ada pengaturan yang persis sama dengan menu di bawah sih. Jadi saya akan agak lewat saja ya biar cepat. Itu ada general, ada video, ada audio, ada share screen, ada chart, ada virtual background, ada recording, ada profile, statistik, keyboard shortcut, dan accessibility. Ini menu-menunya ada di tadi yang kita bahas di jajaran menu bar di bawah. Ya, general itu pengaturan umum, video itu kita mau pakai yang original ratio atau 16:9 ya atau widescreen, dan videonya bisa enable HD dan lain sebagainya ya. Ada audio juga pengaturannya bisa di sini, bisa tes speaker, bisa tes mic. Share screen-nya juga yang tadi kita bahas ya. Kemudian lanjut adalah bagaimana ketika kita sedang streaming Zoom, kita juga bisa live streaming langsung via YouTube dan Facebook Live. Kita langsung bahas ya. Nah, ini adalah untuk YouTube, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin live di YouTube juga ketika kita sedang telekonferensi Zoom, Bapak Ibu bisa lihat ya ada live sekarang tuh, tulisan di bawah, tulisan sahabat BIM itu ada training penggunaan Zoom, dan itu ada live sekarang. Live sekarang itu berarti saya sedang live juga di YouTube channel saya, di YouTube channel sahabat BIM. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan hal yang sama, Bapak Ibu tinggal klik live streaming di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas itu ada tulisan live streaming, Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu akan masuk seperti ini ya. Live streamingnya judulnya apa? Kita edit aja, misalnya training penggunaan Zoom, kategorinya pendidikan, publik, dan lain sebagainya. Dan streamingnya saya akan bahas lanjut, yaitu di bawahnya itu ada stream key ya. Ini yang akan nanti kita masukkan salin ke sebuah software namanya OBS. Sampai di sini saja sebenarnya settingan kita di YouTube, sampai menemukan URL streaming ya, itu yang penting, sama stream key-nya ya. Itu yang kita akan salin nanti Bapak Ibu. Jadi YouTube settingannya hanya sampai langkah ini. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau seandainya langkah ini sudah ditempuh, nanti tinggal copy paste stream key sama URL streamingnya, nanti akan tampilannya di beranda akan seperti ini Bapak Ibu, beranda YouTube channel kita ya. Training penggunaan Zoom live sekarang, Ridwan Nur Hadi BIM Training Center. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya di Facebook ya, Facebook Live atau IG Live ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu di kolom status yang akan kita buat biasanya ada tulisan atau menu video siaran langsung. Sekarang Facebook menyediakan
fitur seperti itu. Nah, Bapak Ibu klik saja video siaran langsung, kemudian akan masuk menu seperti ini. Nah, menunya sama seperti YouTube tadi Bapak Ibu. Di Facebook Live juga ada tulisan gunakan Stream Key. Nah, Stream Key ini nanti akan kita copy paste ke OBS. OBS itu Open Broadcaster Software. Kita akan bahas nanti. Nah, tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu. Uji coba streaming Zoom. Ya, Ridwan Nur Hadi menayangkan siaran langsung. Nah, ini saya langsung di Zoom dan juga langsung di Facebook Live. Nah, Bapak Ibu, lihat di layar selanjutnya ini adalah tampilan menu OBS. OBS itu gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ketik di Google namanya OBS, nanti akan muncul Open Broadcaster Software. Ini di-download dan diinstal langsung Bapak Ibu ya. Saya gunakan yang 64 bit karena memang kebetulan Windows saya 64 bit. Tampilan menunya banyak, tapi yang akan kita pakai hanya ini aja Bapak Ibu. Ada Windows Capture sama setting ya. Windows Capture ini yang menunya sedang terbuka di depan wajah saya. Ini Windows Capture-nya ini adalah kita mengambil input dari mana. Nanti ada menunya yaitu Zoom. Seperti itu. Nah, settingnya di pojok kanan itu kita akan output kemana? Outputnya bisa ke Facebook Live dan juga bisa ke YouTube. Nah, jadi ketika kita klik menu setting, Bapak Ibu akan muncul stream, menu stream. Nah, menu stream ini Bapak Ibu kita akan memilih servisnya. Hasil dari Zoom kita input itu telekonferensi bisa melalui Twitch, bisa YouTube, Facebook Live, ya, Twitter, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita pilih nanti. Mau di mana kita live streamingnya, outputnya itu dari Zoom kemana, ke YouTube atau ke Facebook Live. Jadi yang dirubah hanya Windows Capture dan setting saja Bapak Ibu. Mudah kan? Silakan dicoba Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah berlangsung siarannya dan kita mau akhiri, maka akan muncul seperti ini. Video siaran langsung Anda sudah berakhir. Ya, gampang ternyata Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kebersamaannya kita pada kali ini, dan bagi yang menonton video ini, saya kasih hadiah dan bonus yaitu berupa e-sertifikat yang bisa Bapak Ibu download di gg.gg/webinarbim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.